Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan masuk dalam sesi bahas soal ya. Ini penting untuk P2 dan P3 ya, agar bisa memiliki persiapan matang di bulan November 2023, karena berdasarkan jadwal terbaru ya, kemungkinan tes kompetensi, tes CAT BKN-nya untuk P2, P3, P4 itu dilaksanakan di bulan November. Dan untuk P2 dan P3 untuk soal kompetensi teknisnya itu berbasis SJT, situasional judgment test ya, atau terkait dengan kompetensi guru, kinerja guru, posisi guru. Nah, dan ini menjadi salah satu penentu P2 P3 lulus ASN, karena kemungkinan bakal terjadi perengkingan nilai teman-teman ya. Jadi di sini kita akan bahas 10 soal SJT, situational judgment test. Ada 10 soal penting yang teman-teman wajib ketahui, karena ini sebagai salah satu latihan dasar teman-teman ya untuk mengerjakan soal, karena kemungkinan soal yang kami bahas ini tingkat kesulitannya itu nanti hampir sama lah ya dengan soal resminya nanti ya teman-teman ya. Oke, langsung saja to the point ke informasinya. Soal nomor pertama. Jadi ada 10 soal teman-teman ya. Nah, di sini soal nomor 1, Anda melihat rekan guru memberikan hukuman menggunakan pukulan dan tindak kekerasan lainnya. Wow, jadi ceritanya di sini teman-teman melihat ada guru yang lain memberikan hukuman dengan memukul atau tindak kekerasan lainnya. Sepertinya ini sudah pelanggaran, karena kita tidak boleh lagi melakukan tindakan kekerasan di sekolah teman-teman ya. Nah, di sini ada beberapa opsi ya. A, saya tidak ikut campur sebab tidak tahu alasannya. Saya menanyakan alasannya melakukan hal tersebut. Saya menegurnya dan mengingatkannya cara menghukum yang benar. Saya mengingatkannya melalui kepala sekolah agar ia tidak melawan. Jadi kemungkinan besar di sini, karena kita melihat guru memberikan hukuman menggunakan pukulan dan tindakan kekerasan, di sini kita harus bijak ya. Ini guru dalam posisi emosi teman-teman. Jadi ketika teman-teman langsung menegurnya dan memperingatkannya, bisa saja guru itu marah kepada teman guru yang lain. Jadi kita harus berhati-hati, dan kita harus mengakui dan harus ingat bahwa di sekolah ada atasan kita yang bernama kepala sekolah. Jadi jawaban yang tepat sebenarnya antara C dan D teman-teman. Tapi kalau menurut admin yang paling bijak dengan kondisi seperti ini adalah D. Saya mengingatkannya melalui kepala sekolah agar ia tidak melawan, karena ini ranahnya kepala sekolah untuk menegur guru yang melakukan tindakan kekerasan. Kalau teman-teman punya jawaban yang lain, silahkan komen di kolom komentar teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi teman-teman ya. Soal nomor 2. Anda mendengar salah satu siswa mencemooh bahasa daerah temannya. Jadi ini terkait dengan kebudayaan lain ya, saling hormat menghormati ya. Tindakan Anda. Nah, jadi kira-kira teman-teman guru ini, Bapak Ibu guru ini mendengar bahwa salah satu siswa teman-teman guru itu mencemooh bahasa daerah temannya yang berbeda suku tentunya ya. Kira-kira bagaimana tindakan Anda sebagai seorang wali kelas atau sebagai seorang guru? Ada A, B, C, dan D. Ada 4 opsi jawaban teman-teman ya. A, mereka hanya bergurau sehingga tidak perlu ditindaklanjuti. B, seharusnya setiap siswa mampu saling menghargai. C, saya mengingatkannya agar tidak mengulangi hal tersebut. Saya memberikan hukuman serius agar menjadi contoh untuk yang lain. Nah, jadi ceritanya ini adalah dibutuhkan tindakan teman-teman. Kalau dibutuhkan tindakan, karena di sini ada berbunyi tindakan, kata kuncinya tindakan, berarti ini sudah gagal ini. Nah, ini dia teman-teman. Jadi kemungkinan jawabannya adalah C dengan D yang paling tinggi bobot nilainya. Kalau menurut admin pribadi, yang paling benar di sini adalah C teman-teman. Kita ingatkan agar tidak mengulangi hal tersebut. Nah, kalau teman-teman memilih D, berarti teman-teman di sini ada kata kunci yang sepertinya mengurangi nilainya, itu hukuman serius. Berarti seolah-olah mungkin memukul atau bagaimana. Jadi yang paling bijak sih dulu adalah C teman-teman ya. Tapi kalau misalkan teman-teman punya jawaban yang lain, silahkan komen di kolom komentar lah ya. Oke, lanjut lagi teman-teman di soal nomor berikutnya.
Soal nomor 3, saat Anda mendengar tetangga Anda sedang bertengkar, maka Anda. Nah, jadi kita ini hidup berdampingan teman-teman ya. Kita pasti punya tetangga lah teman-teman. Tidak mungkin kecuali kalau kita tinggal di hutan ya. Tapi kalau kita tidak tinggal di hutan, kita pasti memiliki tetangga. Dan sudah menjadi rahasia umum, terkadang kita dengar ada tetangga yang sedang bertengkar dengan keluarganya ya, atau suami istri ya. Di sini ketika misalkan teman-teman guru ini ya mendengar tetangga Anda sedang bertengkar, maka Anda apa yang Anda lakukan? A. Melindungi diri dari dalam rumah. B. Membela tetangga yang lebih dekat. C. Melapor ke RT setempat. D. Berusaha melerai mereka. Nah, jadi kemungkinan besar ya kalau teman-teman menjawab, silahkan komen dulu di kolom komentar. Kira-kira apa tindakan teman-teman kalau misalkan ada tetangga yang bertengkar lah ya. Jadi opsi jawaban sebenarnya ada dua di sini. Melapor ke RT setempat atau berusaha melerai mereka. Jadi kalau ini kan posisi tetangga, berarti terdekat teman-teman. Sedangkan RT mungkin jauh ya kantornya. Jadi tindakan pertama yang kita bisa ambil ya teman-teman sebagai bentuk perhatian kita kepada sesama tetangga itu adalah D. Berusaha melerai mereka. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman punya jawaban yang lain, silahkan komen lah ya di kolom komentar juga teman-teman. Lanjut lagi soal nomor berikutnya. Nah, soal nomor 4. Saat Anda melihat tetangga Anda bertengkar hingga saling pukul, maka Anda A. Sama jawaban, sama opsi pilihannya ya yang nomor 3 tadi. Ketika misalkan teman-teman melihat ada tetangga yang memang sudah bertengkar bahkan saling memukul, berarti terjadi kontak fisik teman-teman ya. Kira-kira tindakan apa? A. Melindungi diri dalam rumah, membela tetangga lebih dekat. C. Melapor ke RT setempat, berusaha melerai mereka. Nah, ini sudah ceritanya sudah ada saling pukul. Ini sudah bahaya teman-teman. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman memilih D, misalkan berusaha melerai mereka, ini bahaya. Kenapa? Jangan sampai mereka berkelahi itu pakai senjata. Nah, keselamatan teman-teman juga berbahaya. Nah, kalau misalkan sudah kontak fisik, misalnya saling pukul, sebaiknya kita melapor ke RT setempat. Ini sih opsi saya teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman punya jawaban yang lain lah, silahkan komen lah ya teman-teman di kolom komentar. Ramaikanlah video ini teman-teman ya. Lanjut lagi soal nomor 5. Oke, soal nomor 5 di sini ya. Ini agak panjang soalnya. Salah satu siswa Anda berbeda agama dari mayoritas siswa di kelas. Jadi ceritanya dalam satu kelas ini ada yang berbeda agama ya. Nah, jadi teman-teman sebagai wali kelas di kelasnya Bapak Ibu guru ada yang berbeda agama. Mungkin agama Islam, ada agama Hindu, agama Kristen ya. Setiap hari Sabtu ia akan meminta izin untuk melakukan ibadah selama 1 jam dan meninggalkan sekolah. Tindakan Anda. Jadi A. Memberikannya izin, memintanya menunda ibadah hingga jam istirahat, menyarankannya untuk ibadah di hari libur, memberikan izin jika ia bukan siswa bermasalah. Nah, jadi ada beberapa opsi jawaban yang paling tepat di sini ya. Kalau kita memintanya menunda, berarti ini sepertinya tidak menghargai ya. Menyarankannya untuk ibadah di hari libur kayaknya kurang toleransi juga. Jadi kemungkinan opsi jawaban yang paling tepat, paling bisa mendapatkan bobot tertinggi antara A dengan D teman-teman. Kalau menurut admin pribadi ya, kemungkinan yang saya pilih di sini lebih bijak A sih teman-teman ya. Tapi kalau misalkan teman-teman punya jawaban yang lain, silahkan komen ya. Memberikan izin lah ya. Bukan cuma siswa yang tidak bermasalah yang diberikan izin, tapi siswa bermasalah juga. Kalau misalkan ini persoalan agama, wajib diberikan izin. Sedangkan kalau kita pilih opsi D, di sini dikatakan memberikan izin jika ia bukan siswa bermasalah. Kalau siswa bermasalah berarti dia tidak akan memberikan izin. Padahal bisa jadi meskipun siswa ini bermasalah, bisa jadi dia betul-betul ingin beribadah teman-teman ya. Seperti itu kira-kira ya. Oke. Kemudian lanjut lagi teman-teman guru. Soal nomor 6. Nah, soal nomor 6, Anda membantu siapapun tanpa mempertimbangkan budayanya, suku, ras, warna kulit, agama, dan bahasa daerahnya. Nah, jadi ceritanya di sini teman-teman guru membantu siapapun ya, yang jelasnya tanpa membeda-bedakan, baik itu budaya, suku, ras, warna kulit, agama, dan bahasa daerahnya. Apakah teman-teman setuju atau tidak? Kalau saya sih opsi paling tepat di sini sangat setuju teman-teman ya. Oke, kemungkinan ini gampang dijawab lah teman-teman ya. Oke, di sini kita kan 10 nomor lah teman-teman ya. Kita punya 10 nomor. Di sini nomor 7 ya. Silakan teman-teman jawab sendiri ya. Nomor 7, 8, 9, 10. Nah, ini soal nomor 7 ya. Silakan dijawab dulu baru komen di kolom komentar. Setelah itu ini soal nomor 8 lah ya. Oke, soal nomor 8 ini teman-teman ya. Nah, silakan dijawab ya. Ini soal nomor 8. Silakan dijawab, di screenshot kalau perlu ya teman-teman. Nah, ini soal nomor 8 ya. Oke, kemudian kita pindah ke soal nomor 9 teman-teman ya. Dijawab juga soal nomor 9 ini gampang sih ya, nomor 9.
Ini namanya SJT, situasional judgment test. Ini terkait dengan kompetensi guru, kinerja guru ya. Observasi lah teman-teman ya. Oke, soal nomor 10. Jadi soal kompetensi teknisnya seperti ini nanti modelnya. Oke, nah ini soal terakhir ya. Jadi ada 3 yang Bapak Ibu jawab ya. 7, 8, 9, 10 ya. 7, 8, 9, 10 ada 4 ya. Saya tadi sudah jawab 6. Kalian yang menonton video ini jawab 4 lah teman. Kita sharing di kolom komentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.